Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang persilangan di hibrid. Sebelum kita mulai tentang persilangan di hibrid, saya akan mengulang kembali materi persilangan monohibrid ya. Jadi persilangan monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Oke, saya ulangi. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Oke, kita lihat di sini contohnya. Tanaman kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek. Nah, sekarang kita ingin tahu mana yang bersifat dominan dan mana yang bersifat resesif. Oke. Untuk mengetahui mana yang dominan dan yang resesif, kita akan membaca kalimat selanjutnya. Ini kok rame ya? Bentar. Rival tolong di mikrofonnya dimatikan dulu nak. Oke. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau sesi tanya jawab baru nanti dinyalakan ya mikrofonnya biar tidak mengganggu. Oke. Jadi di sini ada tanaman kacang ercis berbatang tinggi disilangkan dengan kacang ercis berbatang pendek. F1 semuanya berbatang tinggi. Berarti di sini yang berbatang tinggi sifatnya dominan. Nah, cara menuliskannya untuk genotip, jadi genotip ini sifat yang tidak tampak, yang berupa struktur gen dan dituliskan berupa huruf ya. Jadi dituliskan huruf bisa huruf besar atau huruf kecil. Jika huruf besar maka bersifat dominan, jika huruf kecil maka bersifat resesif. Dominan itu adalah sifat yang muncul ya atau menutupi sifat yang lain. Resesif adalah sifat yang tidak muncul atau tertutupi oleh sifat yang dominan. Karena yang berbatang tinggi bersifat dominan, maka kita menuliskannya dengan huruf besar. Sekarang kita lihat, tinggi ini dimulai dengan huruf apa? Karena dimulai dengan huruf T, maka kita menuliskannya untuk berbatang tinggi adalah T besar 2 kali. Nah, berdasarkan kesepakatan, kalau huruf besar maka diikuti vokal A, sehingga yang ini kita baca tata. Nah, sementara yang berbatang pendek, karena dia resesif, bagaimana dengan penulisan hurufnya? Apakah dimulai dengan huruf P? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena kalau kalian nulis dengan huruf P, berarti itu adalah sifat yang berbeda. Maka bagaimana penulisannya? Penulisannya mengikuti yang dominan, yaitu T juga. Tetapi karena di sini bersifat resesif, maka dituliskannya dalam huruf kecil. Nah, sehingga yang berbatang tinggi adalah tata, yang berbatang pendek adalah titi. Si tata disilangkan dengan titi. Jadi untuk yang huruf kecil diikuti dengan vokal I. Ini untuk mudah dalam pengucapan saja. Oke, sekarang kita lihat si tata disilangkan dengan si titi. Nah, kemudian kita ambil gametnya. Apa itu gamet? Gamet adalah sel kelamin, ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengambil gametnya? Kita pisahkan huruf-hurufnya. Jadi di sini ada huruf T besar dan T besar untuk si tata. Untuk si titi ada T kecil dan T kecil. Bu, ini kan hurufnya sama. Bolehkah ditulis salah satu? Jawabannya boleh. Jadi kalian bisa menuliskan satu huruf saja jika hurufnya sama-sama. Oke, jadi sita disilangkan dengan siti, sehingga keturunannya menjadi tati. Nah, sekarang bagaimana dengan fenotip? Fenotip adalah sifat yang muncul atau yang tampak. Misalnya apa? Misalnya berbatang tinggi, warna hitam, berbulu lebat, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari fenotip. Nah, selama masih ada huruf besar, maka masuk dalam kategori dia fenotipnya mengikuti yang dominan, sehingga di sini batangnya adalah berbatang tinggi untuk F1-nya.
Sekarang bagaimana cara menghitung F2? Nah, F2-nya dalam soal ini adalah hasil persilangan dari F1 disilangkan dengan F1. Karena F1-nya Tati, berarti si Tati disilangkan dengan Tati. Nah, kemudian kita ambil gametnya. Apa itu gamet? Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, gamet adalah sel kelamin. Bagaimana caranya? Kita pisahkan huruf-hurufnya. Jadi di sini ada T besar dan T kecil. Yang di sini juga sama, ada T besar dan T kecil. Kemudian untuk mencari keturunannya, kita pasangkan satu persatu seperti ini ya. Oke. Kalian bisa membentuknya seperti tabel. Nah, untuk lebih mudah. Kalau tidak dibuat tabel juga tidak masalah seperti ini. Nah, oke. T besar bertemu T besar jadinya tata. Ya, T besar bertemu T kecil jadinya tati. Nah, yang T kecil bertemu T besar, apakah penulisannya Tita? Jawabannya tidak. Jadi kalau ada huruf besar dan huruf kecil, penulisannya yang huruf besar diletakkan di depan, sehingga penulisannya adalah Tati. Nah, kemudian yang T kecil dengan T kecil jadinya Titi. Sekarang kita hitung jumlahnya. Yang Tata jumlahnya ada 1. Yang Tati jumlahnya ada 2. Yang Titi jumlahnya ada 1. Ini adalah untuk genotip. Sekarang fenotipnya. Berapakah jumlah yang tinggi, berapakah jumlah yang pendek? Seperti penjelasan sebelumnya, selama masih ada huruf besar, nah seperti ini, maka fenotipnya atau sifat yang tampak akan mengikuti yang dominan. Karena yang dominan tinggi, maka yang jumlah tinggi ada 1 ditambah 2, yaitu 3. Dan yang pendek adalah Titi, jumlahnya 1. Nah, sampai di sini silakan yang mau bertanya dulu untuk persilangan monohibrid. Sebelum saya lanjutkan dengan persilangan dihibrid. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sudah paham ya? Kalau sudah, saya lanjutkan dengan persilangan dihibrid. Kalau tadi persilangan monohibrid adalah persilangan dengan 2 sifat beda, maka persilangan dihibrid adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Saya ulangi, persilangan dihibrid adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Oke, kita lihat contoh soalnya. Oke ya, ada tanaman kapri berbiji bulat berwarna kuning. Disilangkan dengan tanaman kapri berbiji keriput berwarna hijau. Oke ya, di sini sudah ada 2 sifat. Apa 2 sifat tersebut? Yaitu berbiji bulat dan berwarna kuning. Oke, nah karena berbiji bulat dan berwarna kuning ini sifatnya dominan, maka penulisannya ditulis dalam huruf besar. Sekarang kita lihat yang berbiji bulat. Bulat dimulai dengan huruf B, maka penulisannya jadinya baba. Warna kuning dimulai huruf K, jadi penulisannya menjadi kakak. Nah, sekarang bagaimana dengan berbiji keriput? Nah, karena dia resesif atau yang kalah, maka penulisannya ngikut yang dominan. Karena yang dominan tadi B dimulainya bulat, maka sekarang B-nya ditulis dalam huruf kecil, menjadi bibi. Nah, yang berwarna hijau, maka penulisannya ikut dengan yang kuning. Kalau yang kuning hurufnya besar, maka yang hijau ditulisnya dalam huruf kecil, jadinya kiki. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita ambil sel gamet atau sel kelamin. Bagaimana caranya memisahkan huruf-hurufnya? Nah, karena ini 2 sifat beda, artinya ada 2 huruf, yaitu huruf B dan K. Kalau tadi soal pertama kan hurufnya cuma 1, yaitu T saja. Artinya dia monohibrid atau 1 sifat beda. Nah, kalau yang dihibrid atau 2 sifat beda, maka hurufnya ada 2. Nah, kebetulan dalam soal ini hurufnya adalah B dan K. Maka gametnya kita ambil 2 huruf ini berpasangan.
Oke, yang B depan kita pasangkan dengan yang belakang K-nya. Yang ini juga kita pasangkan. Ini juga kita pasangkan. Ini juga kita pasangkan. Sehingga kita dapatkan gametnya ada baka, 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 dan baka. Karena keempat-empatnya sama penulisannya, yaitu huruf besar semua, maka kita boleh menuliskannya salah satu saja. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk yang di sini juga sama caranya ya. Untuk untuk mencari gametnya ya. Oke. Nah, yang huruf di depan kita silangkan dengan yang huruf di belakang ya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, jadi yang B kecil kita gabungkan dengan yang K kecil di belakang ya. Yang B yang kedua juga kita gabungkan dengan yang K kecil di belakang. Sehingga kita dapatkan yaitu gametnya biki. Biki, 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 dan biki. Nah, karena penulisannya sama ya, sama-sama huruf kecil, maka kita bisa ambil salah satu saja sehingga kita dapat menuliskannya menjadi biki ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kalau ini tadi yang huruf besar, oke. Nah, sementara yang ini huruf kecil, kalau sudah kita gabungkan untuk mencari F1-nya. Bagaimana caranya menggabungkan? Caranya yang hurufnya sama kita pertemukan. Ya, berarti yang B besar kita pertemukan dengan yang B kecil menjadi babi. Nah, yang K besar kita pertemukan dengan yang K kecil menjadi kaki. Kalian boleh juga membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, atau langsung saja seperti ini juga boleh. Mengapa? Karena gametnya di sini bisa dituliskan satu saja. Oke, ya, paham ya? Sehingga genotipnya menjadi babi kaki. Nah, bagaimana dengan fenotip atau sifat yang muncul? Oke, maka fenotipnya seperti penjelasan sebelumnya, dia akan mengikuti yang dominan selama ada huruf besarnya. Sekarang kita lihat di sini ada B huruf besar, maka sifatnya ikut yang dominan yaitu bulat. Oke ya. Kemudian kita lihat yang di sini yang K-nya ada huruf besarnya, maka dia ngikut yang dominan yaitu kuning. Berarti sifatnya berbiji bulat, berwarna kuning. Oke. Nah, bagaimana dengan F2 atau keturunan yang kedua? Keturunan yang kedua dalam soal ini adalah menyilangkan keturunan yang pertama, yaitu si babi kaki disilangkan dengan babi kaki. Kemudian kita cari gametnya. Bagaimana cara mencari gamet? Sama dengan cara sebelumnya ya, kita pertemukan dua huruf yang berbeda. Oke, yang ini kita ketemukan dengan ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Jadi yang ini dengan ini, B besar bertemu K besar menjadi baka. B besar dengan K kecil menjadi baki. B kecil dengan K besar menjadi bika. B kecil bertemu K kecil menjadi biki. Karena yang ini, yang kiri dan yang kanan sama, maka kita tuliskan kembali. Nah, sekarang bagaimana dengan F2-nya atau keturunan yang kedua? Maka karena di gametnya berjumlah 4 di kiri dan 4 di kanan ya, maka jumlah F2-nya adalah 4 kali 4 16. Banyak sekali. Karena itu akan lebih mudah dibuat dalam bentuk tabel ya. Yang ini gametnya ke kanan, yang ini ke bawah. Kalau sudah, maka keturunannya sama caranya dengan sebelumnya. Yang hurufnya sama kita gabungkan. Baka bertemu menjadi baka. Nah, yang hurufnya sama kita gabungkan ya. Yang B besar bertemu B besar menjadi baba. Yang K besar menjadi K besar menjadi kakak. Jadi baba kakak. Kemudian yang di sini B besar bertemu B besar baba. K kecil bertemu K besar.
Nah, dalam aturan penulisan yang huruf besar dituliskan di depan. Sehingga di sini menjadi baba kaki. Ya, di sini ya. Oke. Sekarang yang ini ya. B kecil bertemu B besar ya. Tadi aturan penulisannya yang huruf besar dituliskan di depan menjadi babi. Yang K besar bertemu K besar menjadi kakak. Sehingga di sini menjadi babi kakak. Begitu pula seterusnya ya. Yang ini disilangkan dengan yang ini. Yang huruf besar di depan ya, babi. K kecil bertemu dengan K besar menjadi kaki. Babi kaki. Nah, yang ini juga sama. Yang di sini kita silangkan dengan yang di sini ya. B besar bertemu B besar, baba. K besar bertemu K kecil, kaki menjadi babi kaki. Yang ini juga sama, B besar bertemu B besar, baba, K kecil bertemu K kecil, kiki. Nah, dalam soal ini akan lebih mudah kalian pahami jika kalian sambil mengerjakan ya. Nanti dicoba sendiri di rumah, disilangkan, dibuat tabel, kalian sudah bisa atau belum untuk memasang-masangkan. Oke, nah kalau sudah selesai nanti didapatkan 16. Oke, nah genotip ini nanti bisa kalian tuliskan seperti ini jumlahnya. Berapa yang jumlahnya bapak kakak? Kotak nomor berapa saja? Nomor 1. Berapa yang genotipnya baba kaki? Kotak nomor 2 dan 5. Yang babi kakak kotak nomor 3 dan 9. Yang babi kaki kotak nomor 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Oke, sekarang kita mencari tahu fenotipnya. Nah, bagaimana mencari tahu fenotipnya? Nah, kita tulis dulu yang mana yang sifatnya bulat kuning, kemudian bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Perlu ditekankan bahwa yang bersifat dominan adalah yaitu bulat dan kuning. Ya. Sekarang kita lihat. Nah, yang bulat kuning jika ada huruf besar B dan K maka masuk dalam bulat kuning. Kita lihat nomor 1. Huruf besar semua jelas. Oh, berarti masuk di bulat kuning. Nomor 2 ada huruf besar juga B dan K-nya, masuk di bulat kuning. Nomor 3 juga masuk ya. Nomor 4 juga masuk, 5 juga masuk. Nah, di nomor 6 kita lihat. Nomor 6 untuk huruf K-nya kecil semua, berarti nggak masuk ya di bulat kuning. Oke, nomor 7 ada B huruf besar, K huruf besar, berarti masuk di bulat kuning. Nomor 8 kita lihat. Nah, di nomor 8 K-nya ditulis huruf kecil semua, berarti tidak masuk di bulat kuning. Nomor 9 huruf besar ada ya, B ada, K ada. 10 juga ada, B-nya ada huruf besar, K-nya juga ada huruf besar. Di nomor 11 B-nya ditulis dalam huruf kecil semua, berarti nggak masuk ya di bulat kuning. Di 12 B-nya juga ditulis dalam huruf kecil semua, berarti nggak masuk. Oke. Di nomor 13 B-nya ditulis huruf besar ada, K-nya ditulis huruf besar juga ada, berarti masuk. Di nomor 14 K-nya ada ditulis kecil semua, berarti nggak masuk. Nah, di nomor 15 B-nya ditulis kecil semua, nggak masuk juga ya. Di nomor 16 B-nya ditulis kecil semua, K-nya juga ditulis kecil semua, juga nggak masuk. Jadi yang yang bentuknya bulat dan berwarna kuning itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 dan 13 sehingga totalnya ada 9. Nah, sekarang bulat hijau. Hijau ini resesif. Berarti dituliskannya harus dalam huruf kecil semua atau ada kiki penulisannya. Sekarang kita lihat nomor berapa saja yang ditulisnya kiki atau huruf kecil semua. Nomor 6, nomor 8, dan nomor 14. Sehingga jumlahnya ada 3. Sekarang keriput kuning. Keriput adalah yang resesif
artinya yang ditulis kecil semua, yaitu bibi. Sekarang kita lihat mana yang ada penulisannya bibi. Nah, nomor 11, nomor 12, dan nomor 15. Totalnya ada 3. Keriput hijau. Keriput resesif, hijau juga resesif. Jadi baik B dan K-nya ditulis kecil semua. Bibi Kiki. Sekarang kita lihat nomor berapa yang penulisannya Bibi Kiki. Ternyata hanya nomor 16 ya. Sehingga yang nomor 16 ini jumlahnya hanya 1 untuk keriput hijau. Oke, sampai di sini silahkan kalau mau ada pertanyaan atau jika penjelasan saya dirasa terlalu cepat. Ya, nanti kalian bisa putar kembali video recordingnya untuk lebih bisa memahami. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke tanya jawab. Oke, kalau tidak ada, saya kasih pertanyaan ya, yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Saya beri nilai. Oke, pertanyaan pertama. Apakah yang dimaksud dengan monohibrid? Yo, tadi sudah dijelaskan. Apakah yang dimaksud dengan monohibrid? Oke. Ya, Elo, silakan. Apakah yang dimaksud? Persilangan dengan satu sifat beda. Iya, betul sekali. Persilangan dengan satu sifat beda. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan dihibrid? Nah, gampang ini. Melanjutkan. Ya, elok lagi. Persilangan dengan dua sifat beda. Iya, persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya tadi ya di soal berbiji bulat dan berwarna kuning. Nanti ada soal lain, misalkan ada kucing berbulu lebat ya dan berwarna hitam. Nah ya, ada yang berbulu tipis berwarna putih. Nah itu ada dua sifat beda ya. Untuk kalian SMP hanya monohibrid dan dihibrid saja soalnya ya. Satu sifat dan dua sifat beda untuk SMP. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan genotip? Nah, tadi sudah sempat dijelaskan tuh. Apakah yang dimaksud dengan genotip? Nah, contohnya tadi ada mama, baba, kakak. Nah, apa sih genotip itu? Ayo. Apakah yang dimaksud dengan genotip? Silakan yang bisa. Oke, ini bisa dinyalakan videonya biar tahu anaknya yang mana. Sebentar saja. Kameranya bisa di-on-kan. Selfie, Samsul, Saidul, dan Elok. Oke. Sudah pada sarapan semua ya? Sudah mandi ya? Hari Jumat saya jarang biasanya live meeting. Jumat ya. Kemarin gangguan jadinya Jumat. Emang sekarang kalau siang jaringannya ngajak gelut. Yuk. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan genotip? Nah, yuk ada yang bisa jawab? Genotip. Oke. Saya hitung sampai 5. Apa yang dimaksud dengan genotip? 1 2 3 4 5. Jadi genotip itu adalah sifat yang tidak muncul atau tidak tampak dan penulisannya dituliskan dalam bentuk huruf ya. Misalnya apa? Baba, tata ya tadi ya kakak. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan terakhir pada meeting kita kali ini. Apakah yang dimaksud dengan fenotip? Ayo, mudah ini. Apakah yang dimaksud dengan fenotip? Oke, ada yang bisa jawab? Apakah yang dimaksud dengan fenotip? Ayo, mudah. Contohnya tadi berbatang tinggi itu fenotip. Berwarna kuning itu fenotip. Nah, jadi apakah fenotip itu? Oke, ada yang bisa jawab? Fenotip. Oke, silakan.
Ayo, mudah loh. Ada yang bisa jawab? Apakah yang dimaksud dengan fenotip? Samsul, Arifin mau jawab? Saidul, Arham? Ya, Iya, Bu. ya. Fenotip apa? Ayo, tadi. Fenotip. Fenotip adalah sifat menurun atau diturunkan yang dapat diamati dari luar. Iya, pinter ya. Jadi fenotip ini sifat yang terlihat ya, bisa kita lihat. Misalnya hidungnya mancung, rambutnya warnanya hitam ya. Jadi penulisannya sudah sifatnya terlihat. Beda dengan genotip yang penulisannya dalam bentuk huruf. Oke, paham ya bedanya fenotip dan genotip? Jadi fenotip itu sifat yang muncul, genotip itu sifat yang tidak muncul. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya akhiri live meeting kita pada pagi hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita. Mohon maaf jika ada salah kalimat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.